Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 41 43. Hah? Lah beda 40 43 sama 40. Yang pakai kitab berapa itu kemudian? 27. Empat baris dari bawah. Ya Gulam. Bapak udah ketemu Pak? Belum. Bang Manta udah ketemu? Saya Nasir udah. Bang Iwan ada kitabnya Bang Iwan? Bang Usni ada Bang Usni? Majlis kan ya? Majlis kan 6 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Ya gulam, muradi anta la ana. In tataghayyar anta la ana. Ana abartu wa innama anta rodadtani li ajlika ta'allaq bi hatta ta'buro bil ajalati. Itu kan ya? Bener ya? Bisa ya? Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, muradi anta la ana. Yang aku inginkan adalah kesuksesan kamu. La ana, bukan untukku, bukan aku. Muradi anta la ana, yang aku inginkan adalah
kesuksesan kamu. La ana, bukan aku. Udah tuh. Jadi Tuan Syekh nasehatin kita untuk selalu ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat, lebih mementingkan hal-hal yang bernilai di akhirat sebagai bekal kita dibanding kesenangan-kesenangan dunia. Tuan Syekh mesen sama kita buat ngikutin perjalanan guru-guru kita. Itu tujuannya cuma satu, agar kita semua sukses. Muradi anta, yang aku inginkan itu agar kalian sukses, kesuksesan kalian. La ana, bukan aku. Kalau Tuan Syekh mah kagak usah dipikirin. Kemarin akhiratnya udah dijamin oleh Allah. Apalagi urusan dunianya mah udah dijamin sama Allah. Lah, apaan? Oh, udah tuh. Muradi anta. Jadi kalau Tuhan saya mesen kita macam-macam, ayo kita ingat kepada Allah, ayo kita ingat kepada akhirat, utamakan bekal kita di akhirat, terapkan sifat zuhud, banyakin sedekah. Itu tujuannya buat supaya kita ini sukses. Begitu tuh. Kemarin begitu ya. Tuhan saya mah nggak perlu dipikirin, akhiratnya udah dijamin. Makanya beliau nggak ngarepin apa-apa, yang penting murid-muridnya, yang penting jamaah-jamaahnya pada sukses, pada selamat gitu. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Tuhan saya pengennya begitu doang. Abang Adi. Muradi anta la ana. Yang aku inginkan itu kesuksesan kalian, bukan aku. Apa Bang Iwan? Makanya kalau diajarin apa-apa, ikutin aja udah, ikutin. Kita ngadain ziarah ke Banten bukan buat siapa-siapa, bukan buat kita semua. Kan kalau berangkat dewek ngadep ke wali belum kenal, paling ntar ditanya lu siapa tong, begitu. Makanya diajak bareng-bareng biar dianterin. Diajak istighosah. Kapan kalau zikir sendiri mah jangankan sampai 1.500. Kan kagak kuat, ayo dah makanya zikir bareng-bareng. Buat siapa? Buat kita semua. Diajak ngaji malam-malam, buat siapa? Ya buat kita semua. Itu yang dipengenin, bukan buat saya, kata Tuhan saya. Muradi anta, buat kita ini biar kita semua sukses, selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Buya dulu ngajarin kita sampai sakit-sakit. Buat siapa? Buat jamaahnya, buat murid-muridnya. Hah? Minta dibayar? Kagak. Yang penting jamaahnya pada ngaji, pada selamat, gitu. Pada tahu tuntunan, pada tahu hukum-hukum Allah. Itu yang penting. Gitu. Muradi anta la'an. Yang aku inginkan itu kamu sukses, kalian itu sukses, bukan aku. Kata Tuhan saya begitu, Ustaz.
Kemarin begitu ya. Kalau orang-orang pilihan Allah selalu ingat kepada Allah, lupa kepada makhluk, ingat kepada akhirat, lupa kepada dunia. Ikutin itu semuanya. Ingat kepada Allah, ingat kepada kehidupan akhirat kita, utamakan akhirat kita. Tujuannya apa? Cuma biar kita ini selamat dunia akhirat. Tujuannya biar kita sukses dunia akhirat. Itu doang kepengenan Tuhan saya. Beliau mah kagak pengen apa-apa, nggak ngalamin apa-apa. Makanya kemarin beliau bilang wala uridu ala dzalika jazaan. Aku nggak pengen imbalan sedikit pun atas itu semua. Jangankan Tuhan saya dah, Buya dah yang paling dekat. Setiap ngaji malam Rebo, malam Jumat, kopinya beliau sediain, makanannya beliau sediain. Gitu. Semuanya tuh ilmunya dikasih gratis, nggak pakai bayaran. Kali gitu setiap bulan, ayo yang ngaji sama saya tiap bulan bayar 2,5 per orang, gitu, 2,5 juta. Kali beliau begitu kagak pernah. Tujuannya apa? Ya buat kita, biar kita semua selamat dunia akhirat. Kagak mentingin dirinya pisan beliau. Sampai di rumah sakit masih ngajakin ngaji, masih nanyain jamaahnya, jamaah mana jamaah. Itu beliau tuh. Nah tinggal kitanya, kita mau apa kagak dibimbing. Gimana Ustaz? Mau apa kagak Ustaz? Kok nomor lompat mulu. Diajak masuk gerbong lompat lagi. Muradi anta, yang aku inginkan kesuksesan kalian bukan aku. Intataghayyar anta la ana. Jika kamu berubah itu untuk kamu, bukan buat saya. Kalau kita udah mulai seneng ngerjain perbuatan akhirat, seneng ibadah, seneng zikir, seneng ngerjain kebaikan, seneng nyiapin bekal buat akhirat kita. Buat siapa? Nah buat kita. Buat kita semua. Kali buat saya? Kagak. Buat Buya? Kagak. Buat Tuan saya? Kagak. Tujuannya buat kita semua, biar kita semua tadi tuh sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Itu tujuannya. Diajarin macam-macam, digembleng, dididik sama Buya, sama Tuan saya, diajar macam-macam biar kita berubah. Yang tadinya seneng sama dunia, seneng sama hal-hal yang gak ada manfaatnya, berubah jadi seneng sama perbuatan-perbuatan akhirat. Tujuannya apa? Ya buat kita juga. Intataghayyar anta. Jika kamu berubah, yaitu untuk kamu. La ana, bukan buat aku. Gitu Bang Iwan. Ana abartu wa innama anta rodattani li ajlika. Aku ini udah pengen berangkat. Wa innama anta rodattani li ajlika. Tapi gara-gara kamu aku jadi tertahan. Wa innama anta rodattani, kamu yang membuat aku tertahan. Aturan jam 1 udah berangkat dari Cikaduen, gara-gara Bang Tony ngopi dulu, ketahan dah jadinya. Kagak buru-buru berangkat. Apaan sih? Bang Andi? Jangan pengen tanya ke Bang Andi. Bang Andi bakal ngikut kapan gitu. Aku udah pengen berangkat.
Wa innama anta rodatani li adlika. Tapi kamu membuat aku tertahan. Kalau bukan karena mikirin jamaah mah mendingan sendiri udah enak. Zikir sendiri enak, sholat sendiri enak. Ngapain mikirin jamaah? Emang jamaah kagak ada pikiran ongkoh kan gitu. Hah? Nah iya, kalau emang mau mah kita tinggal aja udah biarin udah. Pulang dewek dah begitu. Bang Andi udah dasar ah. Kalau bukan karena mikirin jamaah, mendingan udah sendiri berangkat udah tuan saya. Ngapain mikirin jamaah? Tapi karena emang pengen nyelamatin kita, pengen agar kita sukses, pengen agar kita selamat di akhirat, dibimbing tuh, rela tuh beliau nyempetin waktu buat ngebimbing kita, buat ngajarin kita. Padahal kalau dipikir-pikir, untungnya kagak. Buya ngajarin kita ngaji tiap malam. Padahal kalau dipikir-pikir, mendingan keluar tahlilan, datang acara maulid, ada duitnya daripada ngajarin orang. Kalau nyari itu. Ketahuan duduk setengah jam belum tentu baca apa-apa udah ketahuan hasilnya ada, tanya dosa satiri. Kalau emang yang dicari itu, cuma kan bukan itu yang dicari. Sholat beliau sendiri khusyuk udah enak, zikir sendiri malah enak, nggak ada yang gangguin. Tapi buat supaya jamaah ini yang pada dikirim oleh Allah bisa selamat dunia akhirat, dibimbing, diarahin. Biar kata makannya dia yang nyediain, kopinya dia yang nyediain, semuanya serba gratis, tetap dibimbing. Pelan-pelan, sabar ngajarinnya. Biar kata udah 30 tahun kagak paham-paham, tetap diajarin. Ya tujuannya satu, biar kita semua sukses, biar kita semua selamat. Wa innama anta rodatani. Kalau emang mau mah, ya tinggal pergi aja sendiri, berangkat dewek menuju Allah. Ana abar tuh, saya pengen berangkat sebenarnya. Enakan gue sendiri, kagak repot, kagak pakai mikir orang lain. Hah? Iseng. Nah, kagak, beliau mah kabar setiap hari udah selalu bersama Allah, gimana mau iseng gitu. Kalau kita kali, kalau ditinggal gue mau siapa ini ya, siapa yang ngajak ya. Pulang agak tahu, ongkos sudah habis gitu. Kali duit masih ada bisa naik ojek pulang gitu. Tuh saking sayangnya beliau tuh. Kalau emang bisa mah berangkat dewek aja, ana abar tuh. Saya udah pengen berangkat. Wa innama anta rodatani. Kalau bukan karena mikirin kalian, pasti udah pergi duluan udah. Tapi aku tertahan gara-gara kalian. Wa innama anta rodatani li adlika. Tapi aku tertahan karena kalian. Tertahannya gimana? Karena sibuk mikirin kita ini pada. Iya kalau dia mah selamat, iya kalau dia mah sukses dunia akhirat. Lah ini jamaah pada gimana nasibnya ntar. Gitu. Itu tuan saya itu begitu Bang Budin. Dipikirin. Bahkan ya Buya sendiri dah sampai udah masuk rumah sakit menjelang akhir hayatnya yang dipikirin, yang ditanyain jamaah mana jamaah. Itu yang ditanyain, itu yang dipikirin. Kayak Rasul aja kan begitu mau meninggal yang dipikirin umatku nanti gimana, jamaah saya nanti gimana. Itu yang dipikirin. Mikirin kita. Beliau mah nggak ngarepin apa-apa.
nggak pengen dibayar, nggak pengen segala macam. Yang penting satu, yang bahasa kemarin tuh farhi bi falahikum. Saya ini gembira kalau kalian semua sukses. Itu doang udah pengennya. Itu doang. Abang Adi. Gitu. Makanya kalau ngikut udah ikutin arahan. Jangan ini mah kita udah di bus nungguin lama, dia masih ngopi aja ngopi. Tinggal nih. Wa innama anta rodatani li adlika. Gara-gara kamu aku tertahan. Apaan kong? Bang Iwan kemarin ya gitu ya? Nggak ngikut dia mah. Udah tuh. Ta'allaq bi, berpeganganlah denganku. Kalau emang kita mau selamat, mau sukses dunia akhirat, satu kuncinya pegangan sama mursyid kita. Gitu. Gandulan sama mursyid kita. Ta'allaq bi, berpeganganlah denganku, gandulanlah denganku. Hatta ta'baro bil ajalat, sehingga hatta ta'buro bil ajalati, sehingga kamu pun bisa berangkat dengan segera. Ya karena gandulan sama orang yang siap berangkat, ngikut kita ke bawah berangkat. Ibaratnya kalau kayak kereta mah kita udah nyantel sama lokomotifnya, sama pala keretanya. Tuh biar kita nggak punya mesin go, kalau nyantel sama pala kereta mah ngikut. Begitu Bang Budin. Lah kita kalau misah dewek-dewek, sholat sendiri, zikir sendiri, nggak ngikutin tuntunan, nggak ngikutin arahan, nggak ngikutin guru kita, nggak pegangan sama guru kita, lah nggak kemana-mana pisan udah. Kadang-kadang kita zikir ngikut sama imam aja masih ketinggalan. Imam naik, dia mau pules kan begitu. Itu padahal udah ngikut, apalagi kalau ngikut pisan. Abang Adi? Iya. Kalau kita pengen sampai juga lah pegangan gandulan sama yang udah siap berangkat. Kita kan semuanya pengen jalan nih, jalan menuju Allah. Pengen mendekat kepada Allah, pengen sampai kepada Allah. Biar cepat sampainya gimana? Ya pegangan sama guru kita, pegangan sama mursyid kita, ikutin arahannya, ikutin tuntunannya, ikutin ajarannya. Pokoknya semua yang diperintahkan sama guru kita, sama mursyid kita udah jalanin. Malam Jumat sebelum ngaji istighosah dulu, zikir dulu, ikutin, jalanin. Gitu. Pegangan tuh sama mursyid kita, sama guru kita. Apa Bang? Gitu. Pegangan. Ta'allaq bi hatta ta'buro bil ajalati. Berpeganganlah denganku sehingga kamu bisa berangkat dengan segera. Tujuannya apa? Agar kita semua bisa selamat dunia akhirat. Agar kita semua bisa sukses dunia akhirat. Ingetin tuh lagi-lagi, bukan guru mah, yang namanya guru mah nggak ngarepin keuntungan buat pribadinya pisan, enggak. Yang dipikirin gimana caranya nih jamaah pada bisa selamat, gitu. Gimana caranya nih jamaah pada bisa sukses, itu doang yang dipikir sama guru. Gimana caranya kita semua selamat ini, diajarin dah macam-macam caranya. Yang gampang-gampang diajarin. Gitu. Zikir juga nggak pakai banyak-banyak, ngajar kehidupan juga nggak berat-berat, kagak pakai disuruh holwat, nggak pakai disuruh uzlah. Ngopi tetap bisa ngopi, ngobrol sama temen tetap bisa ngobrol sama temen. Diajarin yang gampang-gampang.
Tapi itu pun tetap tujuannya agar kita semua selamat. Gitu. Makanya ikutin tuntunannya, ikutin ajarannya, gandulan sama beliau. Beliau mah nggak bakal ngarepin apa-apa. Gitu. Cuma emang kadang-kadang kitanya udah dikasih nikmat segitu besarnya, kitanya kadang-kadang kagak ada pikirannya. Apa mau Budin? Gitu. Udah tuh, jelas. Kau ngaji mana namain kau ngaji? Cukup. Pak Ketua kali? Cukup. Ayo makanya berangkat bareng-bareng. Kita ikutin tuntunan dari guru kita. Biar kita bisa berangkat bareng-bareng. Ta'allaq bi hatta ta'buru bila ajalati. Ya qaumu da'u at-takabbura 'ala Allah ta'ala wa 'ala khalqihi. I'rifu qadrakum wa tawaddu'u fi nufusikum. Ya qaumu, wahai orang-orang pilihan Allah, da'u at-takabbura 'ala Allah ta'ala. Buang jauh-jauh sifat takabur kalian terhadap Allah Ta'ala. Buang jauh-jauh sifat takabur kalian terhadap Allah Ta'ala. Wa ala khalqihi, dan terhadap makhluknya. Kalau takabur sama makhluk aja kagak boleh, apalagi takabur sama Allah, Bang Pudin. Lagi takabur sama Allah aja. Gimana itu Bang Mata? Takabur sama Allah. Apa bagaimana? Ngapa? Agak. Mang Hajudin nambahin nggak? Jelas itu udah. Takabur sama Allah. Apa Mang Budin? Ustaz Satiri udah jelas itu. Paham kan ya? Belum. Salah satu kebiasaan kita itu suka ngatur kehidupan kita dewek. Kagak mau diatur sama Allah. Itu kita lagi takabur sama Allah. Pengennya kehidupan kita sesuai sama yang kita pengenin. Rata-rata itu saja, begitu ya. Kagak sadar itu kalau kita lagi takabur sama Allah. Padahal Allah sudah mengatur kehidupan kita sedemikian rupa, sebaik mungkin. Yang menurut Allah baik buat kita, itulah yang diberikan kepada kita. Tapi kita masih ngerengkal aja. Pengennya hidup kita ini sesuai sama yang kita pengenin. Duit serba gampang, kerja serba enak, bini nurut, anak nurut, orang-orang pada baik sama kita. Rata-rata kita pengennya begitu. Udah tuh. Itu nggak nyadar tuh bahwa kita lagi takabur sama Allah. Kita
belagu ngatur kehidupan kita sendiri. Padahal kita punya Tuhan. Allah itu ngatur kehidupan kita. Udah nggak usah kita yang ngatur kehidupan kita dewe. Ikutin aja udah tuntunannya, arahannya, aturannya. Jangan pakai ngeluh. Apa Budin? Lagi dikasih di atas, ya terima, syukuri, alhamdulillah. Dikasih di bawah, ya terima, syukuri, alhamdulillah. Dikasih hidup lagi enak, ya terima, syukuri, alhamdulillah. Lagi dikasih kurang enak, ya terima, syukuri, alhamdulillah. Gitu. Emang Allah yang ngatur gitu. Karena lagi-lagi kita yakin bahwa apapun yang Allah pilihkan buat kita, inilah yang terbaik gitu. Cuma tadi karena kita masih punya sifat takabur sama Allah, pengennya kita yang ngatur, pengennya hidup ini sesuai sama kepengenan kita. Jangankan kita sendiri, kita kadang-kadang ngelihat orang aja, pengennya orang itu sesuai sama kepengenan kita. Pengennya. Udah tuh. Itu yang pertama, takabur terhadap Allah. Padahal kita ini la haula wala quwata. Kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan. Illa billah. Kecuali atas izin Allah. Kalau bukan Allah yang ngasih kekuatan itu, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kita masih pengen ngatur aja. Sampai doa, pengennya Allah ngikutin apa mau kita, sampai doa. Awadi. Hah? Saking parahnya sampai doa. Kita minta rezeki yang banyak, dikasih sehat, dikasih anak pada anteng, pada nurut, pada soleh, pada rajin. Kita masih ngerengkel aja tuh, kagak ya Allah saya maunya duit. Kadang-kadang begitu tuh. Sampai doa pengennya kepengenan kita yang dikabulin. Padahal lagi-lagi tadi Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Buang tuh sifat takabur kita sama Allah. Udah ikutin aja. Yang penting jalanin aja tugas kita. Jalanin tugas buat usaha, buat ikhtiar. Ya udah jalanin aja. Tapi jangan pakai nentuin hasilnya. Serahin aja mau. Tugas saya yang penting doa. Mau nanti dicairkan dalam bentuk apapun oleh Allah, ya saya terima. Tugas saya ikhtiar, usaha, dagang, kerja. Mau nanti hasilnya besar atau kecil, ya saya serahkan sama Allah. Emang Allah yang ngatur. Udah, kita begitu aja. Jangan sampai kita lagi takabur aja sama Allah. Ama orang aja takabur kagak boleh, apalagi takabur sama Allah. Ampun. Kita pakai ngasih tahu Allah, kagak ya Allah saya pengennya anu aja gitu. Lah Allah yang Maha tahu, pakai kita ajarin gitu. Apa Ustaz? Da'ut takabburo 'ala Allah Ta'ala. Buang jauh-jauh sifat takabur terhadap Allah Ta'ala. Wa 'ala khalqihi, dan terhadap makhluknya. Kalau takabur sama orang, makhluknya udah pada paham dah semua. Ngerasa bahwa kita paling lebih hebat, merasa bahwa kita lebih kaya, lebih banyak ilmunya, lebih banyak ibadahnya, lebih cakep ibadahnya, lebih rapi, lebih banyak jasanya, lebih banyak kebaikannya. Takabur kepada makhluk Allah. Hampir dua-duanya berarti memantah ya. Takabur sama makhluk Allah ada, takabur sama Allah emang tiap hari.
Baru apa Ustaz? Takabur sama Allah. Tapi bukan berarti nggak boleh ngapa-ngapain, tetap tadi jalanin tugas kita, jalanin tugas untuk usaha, untuk ikhtiar jalanin. Cuman jangan sampai matok hasilnya. Udah serahin aja kalau masalah hasilnya, serahin sama Allah. Allah yang ngatur, Allah yang ngejatahin, Allah yang bagi-bagi jatahnya. Gitu. Tugas kita mah sekedar ikhtiar, sekedar usaha, udah. Tadi sore ada yang datang ke rumah saya, gitu, nangis-nangis. Ya udah, kalau emang saatnya malu ya pasti malu. Contoh orang tadi sore datang, orang. Kalau emang saatnya dikasih pertolongan oleh Allah, ntar gue dikirimin pertolongan gitu. Tinggalkan tuh, buang jauh-jauh sifat takabur kepada Allah. Udah, yang penting tugas kita usaha, ikhtiar, doa, tapi jangan sampai kita maksain hasil sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Jangan sampai kita takabur kepada Allah. Takabur sama orang aja nggak boleh, apalagi takabur sama Allah. Buang jauh-jauh. I'rifu qadrakum, sadari kadar diri kalian. Sadari. Emang kita sehebat apa sih? Emang kita sekuat apa sih? Punya kemampuan apa sih? Punya kebiasaan apa sih? Sepintar apa sih emangnya kita? Sadari itu kadar diri kalian. Kadar diri kita sadari. Lagi-lagi kalau kita mau pikir, ya kita nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Ilmu yang kita punya dikasih oleh Allah, disalurkan oleh Allah. Rezeki, harta yang kita punya dikasih Allah, titipan dari Allah. Badan seger buger, sehat, kuat, dikasih sama Allah. Nah kita mah nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Sadari kadar diri kalian. Wa tawadhu'u fi nufusikum, dan tawaduklah di dalam diri kalian. Terapkan sifat tawadu di dalam diri kalian. Buang sifat takabur, terapkan sifat tawadu. Merasa bahwa diri kita nggak ada apa-apanya. Tanamkan keyakinan itu bahwa kita ini makhluk yang sangat lemah, nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Itu sadari itu. Awalukum nutfatun qadratun mimma immahinin. Ingat, kalian berawal dari nutfah yang sangat menjijikkan. Mimma immahinin, dari air yang hina. Bang Tony, ingat tuh Bang Tony, kita ini berawal dari nutfah. Nutfah apa sih Ustaz? Nutfah? Hah? Campuran apaan? Ingat tuh, kita berasal dari situ. Putih-putih lender, lengket dikit, bau. Itu awal kita. Bawa apa Ustaz? Bawa pandan. Berebung. Kalian berawal dari nutfah yang menjijikkan, dari air yang hina. Itu awal kita, ingetin tuh. Nah sekarang pakai pengen sombong. Kagak inget awalnya kita terbuat dari apa.
Wa akhirukum jifatun mulqatun, dan kalian akan berakhir menjadi bangkai yang tergeletak tak berdaya. Sampai dinyanyiin itu sebujur bangkai. Awalnya dari air yang hina, akhirnya jadi bangkai doang. Terus apa yang mau kita sombongin, Mang Budin? Apa yang mau kita sombongin? Makanya dinyanyiin, hei jangan mentang-mentang kaya. Lagu apa itu Bang Husni? Hah? Sebujur bangkai? Bukan Mang Haji. Itu judulnya Setetes Air Hina. Ingetin tuh, semua kita berawal dari hal yang sama, tuh, dari nutfah tadi. Apa yang mau kita sombongin? Semuanya yang kita punya dikasih oleh Allah, titipan dari Allah. Ilmu yang ada di pikiran kita, di hati kita, titipan dari Allah. Harta yang kita punya, titipan dari Allah. Semuanya titipan. Makanya kadang-kadang begitu tuh, kalau ada pepatahnya, kita ini terlahir telanjang dan nanti akan kembali telanjang. Apa yang mau disombongin terus? Kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Wa akhirukum jifatun mulqatun, dan kalian akan berakhir menjadi bangkai yang tergeletak tak berdaya. La takunu mimman yaquduhu tam'u wa yasiduhul hawa wa yahmiluhul hawa ila abwabis salatini fi tatallubi syai'in. La takunu mimman yaquduhu tam'u, jangan sampai kalian tergolong ke dalam kelompok orang yang didorong oleh sifat tomaknya. Sifat tomak itu selalu ngarepin dibagi, sifat tomak. Jangan sampai kita semua tergolong ke dalam kelompok orang yang didorong oleh sifat tomaknya. Karena kemarin awalnya kita bahas zuhud, maka ini direndengin sama tomak. Kalau zuhud itu ciri-cirinya alamatuz zuhdi al-ikhraju, tandanya zuhud itu senang mengeluarkan. Kalau toma alamatur rogbati al-imsaku, senangnya nyimpen. Bahkan bukan cuma sekedar nyimpen kalau toma, yang ada kagak boleh kepake, kalau bisa dia pakai punya temennya, itu toma tuh. Abang Andi, kalau bisa rokok yang di kantong kita nggak keisep, asal mau ngerokok minta sama temen, minta rokok ya, itu toma tuh. Padahal mau punya, tapi yang diisep rokok temen lagi gitu. Itu toma. Padahal dia udah dikasih tapi masih ngarepin aja. Toma. Mantap. Jangan sampai kita tergolong ke dalam kelompok orang yang didorong oleh sifat tomaknya. Dalam sehari-hari kagak ada rasa cukupnya. Dikasih nikmat oleh Allah segitu banyaknya, kagak mau inget-inget juga. Rasanya masih kurang aja. Masih ngarepin yang lebih banyak lagi.
Ampun, begitu ya. Padahal nikmat yang kita terima dari Allah udah besar banget. Tapi karena kita punya sifat tomak di hati kita, apa yang Allah kasih buat kita rasanya masih kurang aja. Padahal kalau kita hitung-hitung, nih badan kita aja mahalnya udah luar biasa. Dalam kitab Tanbihul Gofilin itu pernah ada orang datang ke seorang ulama ngeluh, "Wahai Tuan Syekh, saya ini orang paling miskin." Ngadu ceritanya. Namanya Pak Juju. Ama ulama itu sama Tuan Syekh itu ditanya balik. "Sekarang begini dah. Kalau emang kamu ngakunya miskin, saya tanya. Mata kamu satu kalau ditukar pakai uang 1 miliar itu mau apa kagak?" Kalau bahasa kitabnya mah 10.000 dirham. 10.000 dirham. Mau apa kagak? Oh, enggak. Itu kuping satu mau enggak ditukar sama uang 1 miliar, 10.000 dirham? Oh, enggak mau. Itu tangan sebelah mau enggak ditukar sama uang 1 miliar? Itu kaki sebelah mau enggak ditukar pakai uang 1 miliar? Gitu. Enggak mau, siapa yang mau? Berarti kita kaya udah. Dikasih nikmat mata yang harganya jauh di atas miliaran nilainya. Itu tadi tukar 10 miliar kagak mau. Dikasih kuping sebelah itu tak ternilai harganya. Tangan sebelah, kaki itu dikasih nikmat yang segitu mahalnya oleh Allah. Kita masih kagak puas juga, pengennya duit. Masih aja gitu. Lihat hidup susah amat ya. Masih aja itu. Padahal apa yang ada di badan kita lebih mahal dari apapun. Ginjal berapa harganya ginjal? Oh, kemudian murah, kemudian gocap. Apa yang ada di badan kita ini tak ternilai harganya, sangat mahal. Gitu. Bahkan tadi timbang mata satu, jangankan timbang 1 miliar, 10 miliar ditukar mau apa enggak? Kagak. Berarti kan lebih mahal dari itu. Tapi karena kita punya sifat tomak dalam hati kita, itu nikmat segitu besarnya dari Allah masih nggak cukup aja, masih nggak puas, masih aja ngarepin yang kita pengenin, pengennya duit ya Allah, duit. Udah beneran pisan dia diterusin sama dia. Gitu. Itu tuh karena kita punya sifat tomak di diri kita. Jadi apa yang Allah berikan kita nggak ngerasa puas sama sekali. Masih ngarepin lagi, masih pengen lagi yang lebih, masih pengen yang lebih. Gimana Budin? Udahlah, jangan buatan jujur. Wa yasiduhul hawa, dan yang dituntun oleh keinginannya. Jangan sampai kita tergolong ke dalam kelompok orang yang didorong oleh sifat tomaknya dan dituntun oleh keinginannya. Karena lagi-lagi namanya manusia kepengenannya tadi udah macam-macam. Bahkan dalam riwayatnya kalau seandainya manusia diberikan 2 gunung emas, pasti dia akan pengen gunung yang ketiga. Wa yasidul hawa, dituntun oleh keinginan.
Makanya ujungnya sombong dah sama Allah. Kita pengennya kita yang ngatur. Sampai doa tadi pengennya Allah ngikutin apa kepengenan kita. Pengennya kemauan kita yang dikabulkan oleh Allah, dicairkan oleh Allah. Pengennya kehidupan ini sesuai sama kepengenan kita. Karena kita didorong oleh sifat toma dan dituntun oleh kepengenan kita. Ujung-ujungnya tadi dalam menjalani kehidupan pengennya sesuai sama kepengenan kita. Sombong dah sama Allah, takabur kepada Allah. Penyebabnya apa? Karena punya sifat toma dan masih dituntun oleh kepengenan kita. Gitu. Gimana mantap? Udah cukup? Terusin ini. Wa yahmiluhul hawa ila abwabis salatini fi tatallubi syai'in. Dan dia digiring oleh keinginannya ila abwabis salatini, ke rumah-rumah raja, fi tatallubi syai'in, untuk terus meminta sesuatu dari raja. Kalau tolabu itu mintanya sekali. Kalau tatallub itu berkali-kali mintanya. Tatallub berkali-kali. Jelas itu udah. Ustaz bahasa Melek Ustaz. Udah jelas itu. Bang mantap udah jelas. Itu pisangnya dimakan Bang mantap pisangnya biar melek, biar seger. Pada loyo mana? Apa Ustaz? Karena kita dikuasai oleh sifat toma dan kepengenan kita, ujung-ujungnya Allah sering kita kalahkan. Lebih takut sama bos dibanding sama Allah. Lebih takut kehilangan kerjaan dibanding jauh sama Allah. Lebih takut sama bini, parahnya, dibanding sama Allah. Yahmiluhul hawa ila abwabis salatini, dia digiring oleh keinginannya untuk datang ke rumah-rumah raja. Ya kalau dulu ke rumah raja, sekarang ke rumah bos. Tunduk sama bos, tunduk sama kerjaan. Sampai tuntunan Allah dikalahkan, perintah Allah dikalahkan. Kagak takut lagi sama Allah. Kenapa? Fitatol lebih syai'in, karena pengen dapat sesuatu. Fitatol lebih syai'in. Udah tuh. Kadang-kadang kita begitu. Kan begitu ya, kalau kata Ustaz Satiri, kalau bos janjinya kelihatan. Apaan, Bang Haji? Jangankan lebaran, karang aja berasa, Bang Haji. Ya kemarin aja dah mau berangkat ziarah, ntar dulu nunggu bos dulu. Gitu. Mau berangkat ziarah pakai nunggu bos dulu. Udah tuh, jangankan lebaran Bang Haji, sekarang udah berasa. Dari dulu. Lebih tunduk sama bos aturannya dibanding aturan Allah. Padahal Allah yang ngasih kita nikmat segitu besarnya. Kalau bos paling ngasih gaji kita seberapa besarnya sih. Tapi kenapa kita lebih tunduk sama bos dibanding sama Allah? Kemudian sekarang kita diundang sama Allah
Malam Jumat hadir Bang Pudin, diundang sama Allah. Tiba-tiba bos nelpon, Bang Pudin ini ke rumah. Tiba-tiba kira-kira berangkat ke majelis gitu. Kan begitu. Lah, mana Ustaz? Kerobos. Ya tatallabu minhum malam yuksam lahu. Dia terus meminta dari mereka, dari para raja, apa yang tidak dijatahkan untuknya. Au yatlubu minhum ma qad kusima lahu bil dhulli wal mihanati. Atau dia meminta sesuatu dari para raja, apa yang sudah dijatahkan untuknya, dengan merendahkan diri dan menghinakan dirinya. Udahnya sering minta sesuatu yang belum tentu itu jatah kita, dijatahin oleh Allah. Kalaupun minta sesuatu yang sudah dijatahkan, mintanya dengan cara yang hina, cara yang rendah. Tadi tuh cuma biar dapat gaji UMR 5 juta, 6 juta, 10 juta. Sampai rela ninggalin ibadah, ninggalin perintah Allah. Rela ninggalin tuntunan Allah. Itu dengan hina dan rendah. Padahal nggak seberapa. Apa yang dikasih ke kita nggak seberapa. Apa mau Iman? Lagi manggut-manggut aja. Kadang-kadang kita begitu. Apa penyebabnya? Karena kita didorong oleh sifat toma dan dituntun oleh keinginan kita. Sampai menghinakan diri dan merendahkan diri untuk mendapatkan sesuatu yang nilainya padahal nggak seberapa. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asyaddu uqubatillahi ta'ala li 'abdihi talabuhu ma lam yuksam lahu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siksaan terbesar, asyaddu uqubatin, siksaan terbesar yang Allah berikan untuk hambanya, yaitu dijadikan orang itu mengejar sesuatu yang tidak dijatahkan untuknya. Hah? Bukan safir Bang Budin. Padahal bisa jadi yang dia minta tidak dijatahkan untuknya oleh Allah. Lagi diminta aja, lagi ngerengek aja. Padahal bisa jadi. Itu siksaan yang terbesar tuh. Dibikin orang itu sering minta sesuatu yang tidak dijatahkan untuknya. Kan capek-capek doang ujungnya. Ngejar sesuatu yang bukan jatah kita. Capek-capek doang. Dan itu dalam rangka usaha. Apa ya Bang Haji? Dalam rangka usaha. Iya itu makanya, karena kita punya sifat toma, makanya sampai mintanya sesuatu yang tidak dijatahkan buat kita gitu. Ya kan tadi kayak tadi aja, padahal Allah pengennya kita ini sehat, pengennya bini kita pada nurut, anak pada soleh solehah gitu. Itu yang dijatahkan oleh Allah buat kita. Ayo bi asal doa, ya Allah pengen kaya, ya Allah pengen kaya, kaya.
Padahal itu belum tentu dijatahkan untuk kita. Yang udah ada mah enggak kita syukuri, tapi masih ayo be minta yang belum tentu dijatahkan buat kita. Padahal nggak usah banyak doa, usaha aja, ikhtiar aja. Ntar gue saatnya kaya ya dikasih kaya. Kayak apa gitu? Gitu Bang Haji. Makanya kita mau udah cukup diajarin doa Robbana atina fid dunya hasanah. Udah. Yang penting di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Begitu Bang Haji. Itu siksaan terbesar yang Allah berikan buat kita. Jadi senang minta sesuatu yang belum tentu dijatahkan buat kita. Begitu Bang Haji. Ya kalau berminta ya udah minta sekedarnya aja. Allahumma rzuqna rizqan halalan, udah cukup segitu. Besok mau minta, kemarin juga udah doa kemarin. Begitu Bang Haji. Ini sering minta sesuatu yang belum tentu dijatahkan untuk. Udah makanya nggak usah banyak-banyak doa mah. Kita juga asal habis zikir nggak pakai banyak-banyak doanya udah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup udah begitu doang. Gitu. Kagak pakai panjang-panjang. Bahkan kalau anu mah mudah aja. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Ya Allah, zat yang tidak perlu penjelasan dan tafsir, hajatuna ilaika katir. Pokoknya hajat saya banyak ya Allah. Wa anta alimum biha wa basir, engkau maha tahu dan maha melihat. Udah cukup gitu. Pokoknya hajat saya banyak ya Allah, engkau maha tahu. Udah begitu deh mintanya. Nggak pakai dijelasin, kalau saya minta beras, minta duit, nggak usah, udah. Karena bisa jadi yang kita minta belum tentu dijatahkan buat kita. Begitu Bang Haji. Udah, pokoknya engkau maha tahu ya Allah kebutuhan saya. Cukup begitu udah. Just Bang Haji ya. Kalau kita sering minta padahal itu belum tentu dijatahkan buat kita, itulah siksaan yang terbesar yang Allah berikan buat kita. Kan capek-capek doang ujungnya. Dah, jam 2. Waktu nambahin nggak cukup? Susah diri kali. Kemudian Bang Tony cukup. Lagi-lagi ya, kita lagi. Ini semua demi agar kita semua selamat dan sukses. Makanya buang tuh sifat toma. Jangan selalu ngarepin dibagi, jangan kurang bersyukur. Masih aja ngerasa kurang puas apa sama anugerah yang Allah berikan buat kita. Buang itu. Tanamkan sifat zuhud di diri kita. Tujuannya apa? Tadi agar kita semua selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Dah, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.